Sahabat hikmah. Alhamdulillah. Ustazah Khizanah, tadi kan disebutkan ada 3 amalan. Ternyata Islam itu sangat-sangat lengkap. Bahkan sesuatu yang sepertinya sederhana sampai dibahas sedemikian rupa. Mungkin nanti bisa dilanjutkan amalan-amalan lain selain 3 hal tadi yang sudah disampaikan di depan. Silahkan. Baik, Mbak In. Sahabat-sahabat yang saya cintai, tadi kita mengupas 3 amalan. Sebetulnya ada beberapa amalan yang lain yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat hikmah pada saat sahabat-sahabat ini mengalami haid ataupun nifas. Memperbanyak istighfar dan sedekah. Saya kira ini hal yang sangat mudah dilakukan oleh sahabat-sahabat semua. Bagaimana kita selama ini juga selalu beristighfar. Istighfar itu tidak hanya dilakukan pada saat kita melakukan sebuah kesalahan, tetapi justru kalau kita secara terus-menerus melafalkan istighfar, niscaya semuanya akan diringankan oleh Allah. Kemudian sedekah. Di bulan Ramadan ini sebetulnya sedekah tidak hanya bagi perempuan-perempuan yang pada saat haid itu, tetapi pada semua manusia sejatinya. Memperbanyak amalan termasuk di dalamnya adalah sedekah. Saya kira kalau sedekah ini ya sesuai kemampuan ya sahabat. Syukur-syukur sedekahnya dengan amalan yang banyak, memberikan santunan pada anak yatim, atau seperti tadi yang saya ure, memberikan takjilan atau memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita selalu berzikir. Kita sebagai umat Islam sering kita melakukan zikir, tetapi mungkin kehusyuannya yang belum kita tata. Barangkali di Ramadan seperti ini, sahabat-sahabat semua yang dalam kondisi haid bisa melakukan zikir secara terus-menerus di sela-sela kesibukannya di hari-hari di bulan Ramadan. Karena sebagaimana kita tahu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita berzikir, tatmainnul qulub, kalau kita berzikir akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Dan semakin lama semakin banyak kita berzikir, tentunya Allah juga akan mengingat kita. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita, dan apapun yang kita minta, kita mohonkan pada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Sahabat-sahabat yang saya cintai, amalan yang selanjutnya adalah bagaimana kita memperbanyak doa yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat dalam kondisi haid di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum, bahwa Allah, berdoalah kepada Allah maka Allah akan mengabulkan. Sahabat-sahabat, tentunya di dalam konsep doa ini kita punya aturan, kita punya cara bagaimana kita melakukan doa yang baik. Tetapi intinya kalau kita berdoa harus diniati dengan ikhlas. Jangan ada riya, jangan ada tendensi apapun kepada Allah. Misalnya dalam kondisi kita mengalami musibah, kita selalu DP kepada Allah. Tetapi ketika kita bahagia, kita mendapatkan nikmat, justru kita lupa pada Allah. Itu artinya di dalam kehidupan kita sejatinya sebagai makhluk, kita diberikan ruang yang banyak oleh Allah untuk berdoa. Jangan sampai doa itu kita sia-siakan, karena kita harus husnudon. Mau dikabulkan kapanpun, itu insya Allah pasti dikabulkan. Hanya mungkin tenggang waktunya yang mungkin tidak akan bisa sesuai dengan keinginan kita. Sahabat-sahabat yang saya cintai, amalan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah tholabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, pada konteks ini, sebagaimana kita pada majelis taklim ini, sahabat-sahabat mencari ilmu, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, itu adalah salah satu wujud kita mencari ilmu. Karena kita tahu bahwa ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, tidak akan ada manfaatnya. Sekecil apapun ilmu yang kita punya, mari kita manfaatkan bersama, mari kita sebarluaskan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan tentunya dengan niatan sesuai dengan niatan ridho karena Allah. Ya. Berarti tadi sudah 4 ya Ustazah ya, ada tambahan lagi 4 amalan. Tadi ada yang menarik Ustazah. Tadi kan ada sedekah. Ya. Padahal kita tahu tidak semua kita itu mungkin mampu gitu ya. Ya. Boleh enggak kalau misalnya sedekah itu berupa senyum? Karena tabassumuka fi wajhika ahika sedekah. Boleh enggak seperti itu Ustazah? Oh, sangat boleh. Jadi sedekah itu apa ya? Kalau kita memang tidak punya uang,
Bisa sedekah dengan senyum. Oke. Dan senyum kan murah ya sahabat ya. Iya, Tinggal tidak- mengembangkan pipi. Ya, betul. Membuat bahagia orang lain ya. Membuat bahagia orang Baik. lain, dan tentunya itu sesuatu banget gitu ya. Baik, sepertinya sudah ada yang pengen bertanya Ustazah. Kita beri waktu ya. Monggo, Monggo. silahkan. Terima kasih sahabat Iin dan juga Ibu Ustazah. Menarik sekali dari tadi saya menyimak, memperhatikan amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika kita sedang berhalangan. Ya, saya tanyakan, saya masih penasaran ini Ustazah. Apa masih ada lagi nih amalan yang masih bisa dilakukan lagi? Demikian Ustazah, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang cukup cerdas ya. Jadi setelah saya sampaikan beberapa amalan, apakah masih ada amalan yang lain yang bisa dilakukan? Ada sahabat-sahabat, jadi mungkin kita bisa bersilaturahim. Silaturahim itu tidak hanya silatul wajhi, tapi bisa silatul ilmi, bisa silatul amal. Artinya ketika kita bersilaturahim itu tidak hanya bersilaturahim wajah, tapi kemudian bagaimana kita mentransformasi ilmu pada saat kita bertemu, dan tentunya yang paling inti kita bisa beramal. Syukur-syukur sahabat-sahabat silaturahim ke rumah saya membawa gula teh gitu ya. Waduh, alangkah bahagianya. Berarti take and give gitu ya. Iya, artinya ketika bersilaturahim itu di samping memperpanjang usia, menambah rezeki, menambah ilmu, banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian bersolawat sahabat. Jadi mudah, sangat mudah. Sebagaimana tadi pada saat kita pembukaan juga kita membacakan solawat. Kemudian pada saat hari-hari kita yang kita lalui, kalau kita selalu hiasi dengan solawat, insya Allah hati kita menjadi tenang, kemudian jauh dari rasa marah. Dan solawat yang paling mudah yang bagaimana kita lakukan biasanya, Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad itu juga bisa, atau apapun yang memang solawat yang biasa kita lakukan. Dan itu bagi perempuan-perempuan yang haid, bagi perempuan yang nifas, sangat boleh, sangat dibolehkan. Terima kasih. Ketika kita bersolawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti amin. Baik, pemirsa yang ada di rumah, sahabat-sahabat hikmah yang ada di studio, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sepertinya masih ada kan, Ustazah? Tambahannya. Dan nanti kita akan memberikan waktu untuk sahabat-sahabat hikmah yang ada di sini untuk kita nanti berdiskusi. Baik, kita lanjutkan nanti. Sahabat hikmah.